Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Bu, silakan masuk. Silakan duduk ya, Ibu. Saya menunggu privasinya ya, Ibu. Baik, perkenalkan ya, Ibu. Nama saya Cinta Dewi. Saya yang bertugas pada pagi hari ini ya, Bu. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Oh iya, Mbak Ina. Ya, Mbak Ina, di sini saya akan menjelaskan ya masalah kesehatan mental pada kehamilan. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan perasaan yang tidak berarti ya Bu. Di sini ada perasaan yang tidak berarti yaitu abatdomet, yaitu perasaan yang tidak berarti pasca kehamilan dan kesehatan. Pada persalinan Ibu merasa menjadi pusat karena semua orang menanyakan keadaan dan kesehatan. Beberapa jam setelah itu, perhatian orang-orang yang di sekitar mulai ke bayi, dan Ibu merasa cemburu pada bayi. Saat pulang ke rumah, ayah akan merasakan yang sama dengan karena Ibu lagi fokus pada bayinya. Cara mengatasi yaitu dengan cara alami, yaitu olahraga, menjaga pola makan dan istirahat yang cukup ya Ibu, serta pengobatan dan terapi ringan. Ada juga depresi. Kemungkinan besar tidak memiliki keinginan untuk mempunyai bayinya ya Bu. Cara mengatasinya yaitu dengan mencari pertolongan dari tenaga kesehatan untuk mendukung kerja obat, dan ada juga istirahat yang cukup dan olahraga yang ringan, serta menjaga fisik Ibu ya, dan serta menjaga konsumsi makanan Ibu secara alami, dan konsumsilah asam lemak omega 3 ya Bu. Dan di sini juga ada pasca panic disorder. Pasca panic disorder yaitu kepanikan, kecemasan berlebihan, dan gangguan dapat muncul saat masalah kehamilan. Meskipun wanita tersebut tidak memiliki riwayat yang pernah menderita panik disorder, hal ini juga Ibu dapat dari berasa cemas dan stres yang ditandai dengan peningkatan hormon kortisol, hormon yang dikeluarkan ketika Anda merasa cemas. Dan di sini juga ada insomnia. Insomnia itu adalah keadaan sulit tidur atau penurunan kualitas tidur pada malam hari. Cara mengatasi insomnia itu dengan cara selama kehamilan, ubahlah posisi tidur Ibu senyaman mungkin dimanapun cara Ibu untuk mengatur posisi Ibu supaya Ibu merasa nyaman dan tidak resah. Dan yang kedua itu saat akan tidur, mandilah air hangat atau meminta dipijit pasangannya supaya Anda merasa rileks, merasa nyaman setelah dipijit. Dan tata ruang kamar Ibu juga untuk mendukung supaya Ibu terasa nyaman, seperti mengurangi pencahayaan, mengatur temperatur di ruangan tidur. Dan ada juga perasaan malu Ibu. Perasaan malu itu bersalah faktor penyebab terjadinya perasaan malu atau bersalah pada ibu hamil ialah dikarenakan adanya keinginan ibu hamil menghapus peristiwa yang pernah terjadi dan berusaha mengeluarkan kembali masa lampaunya. Perubahan fisik bentuk tubuh sebagai bentuk hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap meresahkan atau meremehkan orang lain, suka menghitamkan orang lain, merusak dirinya sendiri dengan keinginan aborsi, lekas, marah, sedih, gelisah. Dan di sini juga ada perasaan kecewa Ibu. Perasaan kecewa itu sepertinya ciri-ciri perasaan kecewa itu putus asa, merasa tidak berarti, berusaha untuk melahirkan diri dan realitas, dan kehidupan sering merasa sedih dan lesu. Sikap masa bodoh dan tidak mau berkomunikasi dan tidak terlibat pada hal-hal spiritual. Merasa dikecualikan sehingga tidak menerima diri sendiri pada sosial. Dan di sini akan saya jelaskan, misalkan suami yang
dan menginginkan kelahiran anak dan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan sebagai akibat stereotip bahwa dirinya sebagai orang yang kurang perhatian kepada Tuhan. Baik Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan masalah kesehatan mental pada ibu hamil. Semoga Ibu bisa memahami dan mengerti apa yang saya jelaskan. Baik Bu, di sini saya akan mengakhiri ya. Semoga Ibu dan keluarga Ibu selalu